Bahlul, I'm coming to you. See? I'm in the airport right now, going to Indonesia. See? This is the arrivals. Now I'm going to departure. Halo Garuda Lovers, kali ini kita bawa kabar yang super menggembirakan buat seluruh pecinta Timnas Indonesia. Influencer asal Bahrain, Noimi, yang sedang jadi sorotan warganet kabarnya telah berada di Indonesia. Lantas, benarkah kedatangan dia terkait dengan misi memindahkan laga pertandingan ke tempat netral? Dikutip dari YouTube GL News, entah apa dia dari salah satu influencer paling terkenal di Bahrain saat ini, yakni Noimi, sosok yang cukup sering bentrok dengan netizen Indonesia. Noimi disorot warganet karena berani meledek Indonesia, apalagi saat kekalahan Indonesia atas Cina, di mana saat itu kemarahan netizen memuncak ketika Noimi dengan sengaja menggunakan background musik lagu kebangsaan Indonesia. Meskipun saat ini postingan itu sudah dihapus, Noimi justru tidak berhenti untuk terus menantang netizen Indonesia. Kabarnya, ia berencana datang ke Indonesia. Dalam postingan di akun Instagram pribadinya, Noimi membuat video yang menunjukkan bahwa dirinya tengah berada di bandara dan akan pergi ke Indonesia. Konon, ia juga memasang hasil pertandingan 10-0 antara Bahrain kontra Indonesia di tahun 2012 silam, yang seolah dengan sengaja memancing amarah dari fans Indonesia. Dari story Instagram yang ditampilkan oleh Noimi, nampaknya influencer asal Bahrain ini memang benar-benar terbang ke Indonesia. Ya, diketahui ia sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Namun demikian, belum diketahui secara pasti apa tujuan kedatangannya tersebut. Sejumlah spekulasi dari warganet bermunculan. Diduga ia sedang mencari bukti soal ketidakamanan Indonesia. Ada yang berpendapat, jika Noimi sampai mengalami sesuatu yang buruk saat ada di Indonesia, maka artinya dapat dikatakan bahwa Indonesia memang benar-benar tidak aman bagi Bahrain. Diduga itu akan jadi bukti kuat yang bisa digunakan Bahrain untuk dikirimkan ke FIFA agar memindahkan laga dari Jakarta, Indonesia ke tempat netral. Sebagaimana diketahui, laga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia kontra Bahrain diwarnai dengan banyak kontroversi. Hello Bahlul, I'm coming to you. See? I'm in the airport right now, going to Indonesia. See? This is the arrivals. Now I'm going to departure. Timnas Indonesia U17 berhasil menang 1-0 atas Kuwait pada pertandingan perdana Grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Namun kemenangan ini tidak membuat Timnas Indonesia U17 terhindar dari kritikan pedas netizen. Pertandingan Timnas Indonesia U17 kontra Kuwait digelar di Stadion Abdullah Al-Khalifa Al-Sabah pada Rabu malam tadi. Dalam pertandingan ini, Timnas Indonesia berhasil unggul pada menit kedua melalui sundulan Matea Theo Baker yang meneruskan sepak pojok dari Zahabi Goli. Meskipun menang, penampilan Timnas Indonesia U17 melawan Kuwait dinilai kurang memuaskan. Beragam kritik tajam netizen banyak bermunculan di media sosial seusai pertandingan. Saat ini, Timnas Indonesia harus berada di urutan kedua, meski sukses meraih kemenangan kontra Kuwait. Kemenangan tersebut sempat membuat Indonesia berada di puncak klasemen Grup G dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Namun, selang beberapa jam kemudian, Australia langsung mengambil alih puncak klasemen setelah meraih kemenangan telak 19-0 atas Kepulauan Mariana Utara. Selanjutnya, Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Kepulauan Mariana Utara di Stadion Abdullah Al-Khalifah Al-Sabah pada Jumat besok malam. Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia U17 diharapkan agar bisa menang dengan skor besar demi mengalahkan produktivitas gol dari Australia. Pasca laga, pelatih tim nasional U17 Indonesia, Nova Arianto, mengatakan skuadnya masih perlu meningkatkan kualitas, terutama dalam hal transisi. Menurut pria yang juga asisten pelatih Shin Tae-hyung di timnas senior Indonesia tersebut, salah satu hal yang akan dievaluasi adalah ketenangan pemain ketika menguasai bola. Nova menyebut anak-anak asuhannya masih sering kehilangan bola di lapangan. Kemudian, dia menyoroti pula bagaimana konsentrasi pemainnya beberapa kali goyah ketika lawan melakukan serangan. Nova Arianto sendiri merasa senang atas keberhasilan skuadnya menundukkan tuan rumah Kuwait yang memperbesar peluang Indonesia lolos ke Piala Asia U17 2025. Dia pun berterima kasih kepada seluruh pemain dan staf Timnas U17 yang sudah bekerja keras untuk mewujudkan hasil tersebut. Meski demikian, pemain tim nasional Indonesia periode tahun 2008 hingga 2010 itu melihat skuadnya gugup saat berhadapan dengan Timnas Kuwait.
PSSI tengah membidik sejumlah calon pemain naturalisasi top Eropa untuk membela timnas Indonesia. Salah satunya yang jadi incaran adalah Emiliano Jonathan. Usut punya usut, rupanya ia memiliki darah Depok. Data yang dihimpun menyebutkan, Emiliano Jonathan sendiri dikenal sebagai pemain penyerang ataupun sayap kanan. Ia bermain sebagai starter untuk PTC Erham di divisi pertama. Pemuda kelahiran 25 April 2004 di Belanda. Ini menjadi salah satu pemain yang diincar PSSI untuk membela skuad Garuda. Belakangan diketahui, Emiliano Jonathan rupanya memiliki darah Depok dari sang kakek, sedangkan neneknya yang diketahui bernama Rika berasal dari Garut, Jawa Barat. Hal itu diungkapkan oleh Thea Jonathan, salah satu kerabat dari keluarga Emiliano Jonathan.